Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, omah dan opah yang dikasihi Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita diajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan agar apa yang kita renungkan pada hari ini bisa menjadi penuntun kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati kami menghadap hadirat-Mu. Bapa, bersama dengan omah opah kaum lansia di gereja GKP Jemaat Sadang ini, hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman. Engkau urapi hamba-Mu ini Bapa, agar kami boleh bersama-sama merenungkan dan belajar tentang firman. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, agar kami boleh menjadi garam dan terang di tempat kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Anak Tuhan kami Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4 saya akan membacakan untuk kita semua. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama dan ke-4 mempunyai perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini, opah dan omah sekalian? Pastinya luar biasa, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini kita memasuki Pekan Keluarga, di mana tema yang diangkat sangatlah menarik, yang terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Cukup menarik tema ini, di mana
mengangkat tentang anak-anak agar datang kepada Tuhan. Di mana kita tahu bahwa anak-anak adalah calon-calon penerus kita di masa depan. Di sini juga dalam pembacaan kita dalam kitab Efesus tadi, Rasul Paulus menyinggung tentang keluarga kecil, yaitu anak, ayah, dan ibu. Dan di sini kita akan bersama-sama berbicara tentang anak-anak, dan di mana anak-anak akan selalu mengingat atau mengenang apa yang dialami di dalam kehidupannya. Apabila hal yang baik dialami oleh anak-anak, maka hal-hal yang baik juga yang akan membayangi dan mewarnai kehidupan anak-anak kita. Tetapi sebaliknya, jika hal buruk yang dialami oleh anak-anak kita, maka hal buruk pula yang akan membayangi dan akan mewarnai kehidupan anak-anak kita di masa depan. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita selaku orang tua, oma, opah, ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak kita untuk turut ambil bagian dalam mendidik anak-anak kita sejak dini dan mengajarkan hal-hal baik, hal-hal yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena anak-anak adalah harapan kita selaku orang tua di masa yang akan datang. Anak-anak kita akan terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus dan melihat anak-anak kita berhasil dalam kehidupannya. Tidak dipungkiri, itu adalah harapan kita selaku orang tua, selaku opah dan oma, yaitu menginginkan anak-anak kita, generasi kita, penerus kita, untuk bisa menjadi berhasil, menjadi sukses, terutama yaitu takut akan Tuhan. Dan itu akan membuat kita bahagia. Dan kita pasti akan sangat bersukacita jika melihat anak-anak kita atau cucu-cucu kita berhasil. Meskipun di dalam masa tua kita selaku opa dan oma yang mungkin yang sudah tidak sekuat masa muda, yang sudah berkurang, tetapi itu diharapkan di dalam kelemahan kita di masa tua, diharapkan tidak memutuskan semangat opah dan oma sekalian untuk mengajarkan hal-hal positif, untuk terus mengajarkan teladan yang patut dicontoh oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar terus menjadi pribadi yang mengenal tentang Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita harapkan sampai dewasa tetap memegang teguh,
memegang pendirian dan mengimani bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bukan hanya Juru Selamat kita saja, tetapi Juru Selamat umat manusia. Omah dan opah pasti bersyukur karena anugerah Allah sungguh nyata di dalam kehidupan opah dan omah sekalian. Karena berkat Tuhan melalui anak-anak yang mungkin saat ini sudah dewasa, bahkan sudah menjadi orang tua, pasti ada rasa bangga, ada rasa sukacita melihat anak cucu yang bertumbuh, yang berkembang di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Omah dan opah pasti akan merasa bahagia hidup di masa tua omah dan opah jika kita mampu memberi teladan dan didikan yang baik, yang tentu menjadi peran yang harus dilakukan agar harapan opah dan omah dapat terwujud. Menyayangi anak-anak dengan cara yang benar agar sejak dini anak-anak mengerti arti didikan yang Tuhan inginkan, yaitu untuk menaati orang tua, menghormati ayah dan ibu. Didikan yang tidak menimbulkan luka dan trauma bagi anak-anak, dan juga didikan yang membangun dan mempersiapkan anak-anak untuk menjadi kuat, hebat di masa depan nanti. Inilah harapan dan impian kita semua selaku orang tua dan selaku opah dan omah sekalian. Dan Alkitab secara umum ditulis dengan pendekatan budaya patriarkal, sehingga ada kesan kurang menampilkan peran kaum perempuan. Bahkan dalam kebudayaan bangsa Romawi pada masa Rasul Paulus terdapat banyak hal yang membahayakan anak-anak, yaitu yang pertama, adanya patria protesta, yaitu kuasa mutlak yang dimiliki oleh seorang ayah bangsa Romawi terhadap keluarganya. Dalam budaya bangsa Romawi, kuasa ayah berlaku terhadap anak dan berlaku terus sepanjang hidup sang ayah, dan membuat sang anak tidak pernah menjadi dewasa sekalipun ia menjadi orang terhormat atau sudah menjadi orang yang sukses. Yang kedua, adanya kebiasaan yang mempertunjukkan anak, dan hal ini terjadi bila anak lahir maka akan diletakkan di kaki ayahnya, dan apabila ayah membungkuk dan mengangkat anak itu, maka ayah mengakuinya sebagai anaknya dan akan merawat dia. Dan sebaliknya, jika ayah membalikkan badan dan meninggalkan anak itu,
maka ayah berhak untuk tidak merawat, bahkan tidak menghiraukan anak tersebut dan tidak mengakuinya. Dan yang ketiga, perlakuan yang tidak berbelas kasih kepada anak-anak. Bagi mereka yang sakit atau cacat tubuh, yang sangat sedikit harapannya untuk dapat bertahan hidup. Dan Rasul Paulus menetapkan agar anak-anak patuh dan hormat kepada orang tua. Menurut Rasul Paulus, ini adalah perintah pertama untuk diajarkan dan diingat oleh anak-anak. Mentaati yang dimaksud ialah mentaati perintah orang tua dan menghargai orang tua. Kita selaku orang tua, opah dan omah, jangan sekali-kali membuat anak-anak marah dan susah hati atau sakit hati. Misalnya dengan mencari-cari kesalahan anak-anak. Lalu perlu juga bagi kita untuk melatih anak-anak dalam pendidikan disiplin hidup Kristen, dengan harapan tetap terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak-anak. Rasul Paulus juga menasihatkan para ayah untuk tidak membangkitkan amarah kepada anak-anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biasanya bapak-bapak atau pria lebih mudah marah atau emosi dibandingkan ibu atau perempuan yang biasanya lebih sabar dalam menghadapi anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Dan ada 3 hal yang membuat kita sering bersikap tidak adil terhadap anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Yang pertama, kita lupa segala sesuatu dapat berubah, termasuk tingkah atau sikap anak atau cucu kita, dari yang tidak baik menjadi baik, tidak patuh menjadi patuh, malas menjadi rajin. Kadang-kadang kita mengabaikan itu. Kadang-kadang kita langsung mengecap, kau nakal, kau pemalas. Terus itu menjadi suatu pemikiran dalam kepala kita bahwa si A ini pemalas, si B ini nakal. Kita tidak menyadari bahwa dalam berjalannya waktu, dalam pertumbuhan, anak-anak kita bisa berubah. Dan itu kembali lagi kepada kita selaku orang tua, oma opa, dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana dalam pertumbuhan anak itu kita bisa mendidik, membimbing, mengajarkan untuk menjadi panutan dan teladan, untuk bersikap yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya, seiringnya waktu semuanya itu pasti akan ada perubahan. Dan jangan lupa juga kita sertakan Tuhan dalam doa kita untuk meminta hikmat kebijaksanaan agar kita bisa mendidik anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Dan yang kedua, pengawasan kita terhadap anak-anak yang sedang bertumbuh lebih sering mengarah pada penghakiman.
yang artinya kita selalu menyalahkan anak-anak tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan kenapa anak-anak melakukan hal tersebut. Semisal anak-anak melakukan kesalahan, memecahkan gelas, langsung kita marah. Oh, itu kenapa pecahan gelas ini? Dan bla 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 bla. Tanpa memberikan kesempatan untuk anak berbicara, kita langsung menghakimi. Secara tidak langsung itu akan membuat mental si anak menjadi down, menjadi lemah, yang kelak akan menjadi bom waktu pada saat yang meledak, mana itulah dia mengambil keputusan yang salah. Dan yang ketiga, kita sering lupa mengutarakan kata-kata yang bersifat membesarkan hati anak. Misalnya dengan memberikan pujian ketika mereka melakukan hal yang baik, atau ketika anak-anak kita berhasil menyelesaikan tugas yang kita berikan. Kita puji, kita hibur dia, agar anak-anak mempunyai motivasi dan termotivasi lagi untuk mendapatkan perhatian dari kita. Dan apa yang Rasul Paulus sampaikan pada jemaat di Efesus tentu juga berlaku bagi kita pada saat ini. Agar kita tidak sesuka hati memperlakukan anak-anak ataupun cucu-cucu kita dengan menggunakan kekuasaan yang kita miliki. Selaku orang tua ataupun selaku opa dan oma, mari jadikanlah anak-anak sebagai sahabat-sahabat kita di masa tua. Bermain bersama, beribadah bersama, bercerita tentang kehidupan yang telah kita jalani, dan setidaknya itu akan memberikan suatu pelajaran pasti berguna bagi anak-anak ataupun cucu-cucu di masa depan. Anak-anak bisa menilai. Anak-anak akan menjadi contoh. Misal, kita bercerita tentang dulu opah menangkap maling. Opah kejar. Akhirnya maling tersebut tertangkap. Nah, dan anak-anak pasti di situ berpikir, "Wow, opah saya hebat, saya harus seperti opah." Dan itu akan membantu dan memotivasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, secara tidak langsung ingin sama seperti kita, ingin sama seperti kita lakukan dan kita perbuat. Dan kita jangan lupa bahwa anak adalah harapan kita di masa depan. Jadi yang terpenting adalah kita selaku orang tua, opa dan oma, harus tetap menjadi teladan bagi anak cucu kita. Melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, agar anak-anak cucu kita bisa menjadi penurut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi opah dan omah yang berkerinduan ingin memberikan persembahan, dapat dititipkan ke pengurus dengan dimasukkan ke dalam amplop dan bertuliskan Komisi Lansia.
Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di tempat yang maha tinggi, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, dengan kerendahan hati kami, dengan segala kekurangan kami. Kami memohon ampunan daripada Engkau. Kami memohon layakan kami, agar kami boleh menjadi pengikut-Mu, anak-anak-Mu, agar kami bisa menjadi teladan bagi anak cucu kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon Kau berkati Presiden, Wakil Presiden dan jajaran para menteri agar mengambil kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat, agar tidak ada gejolak-gejolak yang akan memecah belah bangsa dan negara kami. Kau berkati pemerintahan dari pusat maupun daerah, khususnya kami yang berada di daerah Sadang Purwakarta ini, agar kami dapat terus bersinergi dalam membangun daerah kami ini, yaitu daerah Purwakarta ini, dengan penuh rasa sukacita. Tidak ada gesekan-gesekan, tetapi kami terus bersinergi untuk menyampaikan shalom, damai sejahtera daripada Allah. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Bapak. Biarlah gereja-gereja-Mu terus bersatu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak ada yang mementingkan ego dan diri sendiri Bapa. Tapi kami harapkan pelayan-pelayan-Mu bersatu hati Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyebarkan Injil keselamatan daripada Engkau, agar Injil kabar sukacita, kabar keselamatan boleh terdengar, boleh tersebar sampai ke pelosok-pelosok daerah, agar banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Dan Bapa, kami berdoa khususnya untuk gereja GKP Jemaat Sadang ini Bapa, di mana kami memohon Engkau memberkati Bapak Gembala kami, yaitu Pendeta Andri Suhana. Kau berikan hikmat marifat kepada beliau Bapa untuk dapat menggembalakan kami, membimbing kami, mengarahkan kami agar kami terus berjalan di jalan kebenaran-Mu. Kami melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati keluarga, terutama ibu yang mendampingi Bapak Pendeta dan anak-anak. Berkati, melimpahkan berkat yang melimpah, agar Bapak Pendeta dan keluarga terus dan bersemangat menyampaikan kabar keselamatan. Juga Bapak, kami komisi kaum lansia di tempat ini Bapak, di masa tua kami Bapak, kami memohon penghiburan-Mu terus kami rasakan, baik melalui anak cucu kami, melalui kesehatan dan pendidikan, agar kami tidak melupakan Engkau Bapa, agar kami terus bersyukur dalam setiap keadaan kami dan kelemahan kami. Dan Bapa, dalam program-program kerja gereja
GKP Dimas Sadang ini Bapa, kami menggumuli pengadaan aset lahan makam khusus untuk jemaat GKP Dimas Sadang ini Bapa. Engkau berkatilah program kerja kami ini Bapa. Turut campur tanganlah dalam kepanitiaan Bapa, pribadi lepas pribadi, dan turut campur tangan Bapa agar semuanya dapat terwujud. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan melalui perantaraan Roh Kudus. Dan kami akan melengkapkan doa ini seperti doa yang telah Kau ajarkan, yaitu doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kepada Nomah renungan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.